Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Buana Putri dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Buana Putri untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai pengelolaan sampah bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen. Untuk pagi hari ini hadir bersama kami yang pertama adalah Ketua UPEL DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Nyonya Evi Arif Budi Jatmiko. Apa kabar Nyonya Evi? Kabar baik Mbak Rara. Luar biasa hari ini, terima kasih kehadirannya di studio Ibu. Baik, selanjutnya di samping Bu Evi ini Wakil Ketua UPEL DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Nyonya Utami Lukman Farid. Apa kabar Nyonya Utami? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Rara. Luar biasa, terima kasih kehadiran juga untuk Ibu Utami. Dan yang ketiga, Ketua Bidang Ekonomi UPEL DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Nyonya Yunika Edi Sudrajat. Apa kabar Nyonya Yunika? Kabar baik Mbak Rara, terima kasih. Waduh, luar biasa, terima kasih kehadirannya narasumber yang luar biasa juga untuk hari ini ya. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Buana Putri bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Baik, Bu Evi, Bu Utami dan juga Bu Yunika, kita bahas mengenai pengelolaan sampah. Di awal jumpa kita, monggo silakan mungkin ingin disapa dulu nih untuk pendengar semuanya. Ibu Evi, monggo. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Rara. Saya ulangi lagi, selamat pagi dan juga untuk para pendengar radio Buana Asri Sragen. Pada pagi hari ini saya hadir bersama dua pengurus lainnya, yaitu tadi sudah disampaikan Bu Rara, Ibu Utami Lukman Farid dan Ibu Yunika Edi Sudrajat. Ngaten Mbak Rara. Baik. Untuk pengelolaan sampah sendiri nih, kita kalau mendengar kata sampah ini yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, kemudian kotor, bau juga gitu ya. Dan biasanya yang melakukan pengelolaan sampah adalah para pengumpul sampah dan juga pemulung nih ibu-ibu. Pengen tahu ini sebenarnya mengapa ini pengelolaan sampah kita itu perlu dilakukan? Terima kasih Mbak Rara. Ini saya jawab ya. Untuk Dinas Lingkungan Hidup itu tempat para suami kami bekerja ini itu memiliki salah satu tugas pokok ya. Salah satunya adalah bidang pengelolaan sampah. Sampah ini merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, sampah ini sendiri terdiri dari 3 bentuk Mbak Rara, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, yaitu dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan juga fasilitas lainnya. Dan yang ketiga adalah sampah spesifik, ini berupa sampah bahan berbahaya dan beracun atau yang bisa disebut B3, puing bongkaran bangunan dan lainnya. Kegiatan pengelolaan sampah ini sendiri meliputi 2 kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Nah, pengurangan sampah sendiri meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang yang sering kita kenal dengan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sedangkan kegiatan penanganan sampah itu sendiri meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Farid lebih lanjut terkait dengan kegiatan pengurangan sampah ini. Silakan Bu Farid. Baik, terima kasih Ibu Ari. Jadi kegiatan pengurangan sampah ini seperti tadi yang telah disampaikan adalah meliputi 3R. R yang pertama yaitu reduce. Ini artinya perlu adanya pembatasan volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas kita. Paradigma yang terbaru terkait pengurangan sampah ini adalah melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Sumbernya dalam hal ini adalah dari rumah tangga, dari aktivitas industri, aktivitas perdagangan jasa, dan aktivitas lainnya. Dengan mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan, maka akan dapat mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa ke tempat pemrosesan selanjutnya.
Contoh kegiatan dalam pengurangan sampah ini, misalnya dengan membawa sendiri kantong belanja atau tote bag itu ya Mbak ya, yang dapat dipakai berulang kali, sehingga saat berbelanja kita tidak perlu tas plastik untuk membawa belanjaan kita. Contoh lainnya, dengan membawa sendiri botol minum atau tumbler untuk beraktivitas, misalnya untuk ke sekolah, ke kantor, atau bertamasya. Dengan membawa botol minuman sendiri, maka kita tidak perlu membeli minuman dalam kemasan plastik atau botol plastik. Selanjutnya, R yang kedua dalam kegiatan pengurangan sampah ini adalah reuse atau penggunaan kembali. Untuk mengurangi sampah, kita dapat menggunakan kembali barang yang sudah pernah kita pakai. Misalnya, menggunakan kembali kaleng biskuit untuk pot bunga, menggunakan kembali galon bekas air mineral untuk tempat memelihara ikan lele, menggunakan botol bekas sirup untuk vas bunga, dan lain-lainnya. Jadi kita perlu kreatif untuk menggunakan ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai, misalnya dengan mengecatnya kembali, membungkus barang bekas tersebut dengan kertas kado atau kain dan yang lainnya agar lebih menarik. Setelah tadi reduce, reuse, maka R yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Jadi tadi reuse kita gunakan kembali dalam bentuk yang kurang lebih masih sama. Maka untuk kegiatan recycle ini kita lakukan melalui daur ulang. Bentuk yang dihasilkan nanti dari kegiatan recycle ini bisa jadi sangat berbeda dari bentuk awalnya. Contohnya adalah dengan recycle botol plastik bekas menjadi keset, raffia, pot bunga, ember plastik, dan lain-lainnya. Gitu ya, jadi luar biasa ini berarti ya untuk langkah-langkahnya tadi. Ada 3 R begitu ya Bu ya? Iya, betul. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Farid terkait dengan upaya-upaya kegiatan pengurangan sampah gitu Farid ya. Nah, terkait dengan ini nanti untuk terkait penanganan sampah ini yang mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Ibu Edi Sudrajat. Silakan Bu Edi. Terima kasih Ibu Arif, Mbak Rara, dan para pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada. Untuk kegiatan penanganan sampah ini meliputi 5 kegiatan. Yang pertama adalah pemilahan, pengumpulan, lalu pengangkutan, pengolahan, dan yang terakhir adalah pemrosesan akhir. Akan coba kami jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan pemilahan sampah. Kegiatan ini dilakukan dari sumbernya. Kalau sampah rumah tangga berarti sumbernya adalah dari rumah tangga. Sampah yang kita hasilkan ini nantinya dipilah berdasarkan jenisnya. Misal dipilah berdasarkan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik ini misalnya adalah sayuran yang sudah tidak terpakai, kulit buah-buahan, dan daun-daun kering. Untuk sampah anorganik misalnya adalah botol plastik bekas, kaleng biskuit, botol sirup, dan galon air mineral. Sedangkan untuk sampah B3 ini misalnya adalah batu baterai bekas, jarum suntik bekas, dan sampah medis gitu. Atau yang lainnya sampah B3 ini contohnya adalah lampu neon yang sudah tidak terpakai, racun serangga, dan lainnya. Pada tiap rumah tangga setidaknya kita harus melakukan pemilihan 3 jenis sampah. Jangan sampai dicampur menjadi satu di bak sampah ya. Saat ini di beberapa tempat publik, misalnya di alun-alun, di taman kota, di pasar, terdapat tong sampah pilah. Jadi ada tong sampah gandul itu ya kalau kita bilang. Di situ kalau kita menemukan tong sampah pilah, maka kita perlu membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Jangan sampai membuang sampah organik di tong sampah anorganik gitu. Selanjutnya untuk kegiatan pengumpulan sampah ini mengumpulkan sampah pada tempat yang sementara gitu, misalnya TPS, tempat pengumpulan sampah 3R atau TPS 3R, atau dikumpulkan juga di bank sampah, tergantung bentuk tempat pengumpulan sampah yang terdekat dari tempat tinggal kita gitu. Misalnya saya bertempat tinggal di Margo Asri, nah di sana tempat pengumpulan sampah yang terdekat adalah TPS, maka kami membuangnya nanti di TPS. Lalu untuk Moro Asri tersedia TPS 3R. Nah untuk bank sampah ini juga ada di beberapa tempat gitu.
Saat ini di Kabupaten Sragen terdapat beberapa tempat untuk pengumpulan sampah, yaitu terdiri dari 247 unit bank sampah, 11 TPS 3R, 1 unit TPS terpadu, 14 unit TPS, dan 1 unit pusat daur ulang atau PDU. Nah, kegiatan yang ketiga ini kegiatan pengangkutan. Kegiatan pengangkutan ini adalah melakukan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sampah menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Lokasi TPA di Kabupaten Sragen ini terdapat di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, jadi tidak jauh dari Kota Sragen. Kegiatan pengangkutan sampah ini dilakukan dengan menggunakan armada angkut dari DLH berupa ada 10 unit truk sampah, 4 unit arm roll truck, lalu 2 unit mobil pickup, dan 13 unit kendaraan roda 3. Nah, armada lain yang dimiliki oleh kelurahan, jadi kalau tadi ada di DLH, di Kelurahan Sragen dan Karangpalang ini juga ada armada angkut juga, yaitu berupa L300 masing-masing 1 buah di tiap kelurahan, dan beberapa armada dari Dinas Kumindak yang membawa sampah dari pasar dan swasta. Nah, ini mereka juga melayani pengangkutan sampah di luar wilayah pelayanan DLH. Untuk kegiatan yang keempat dari penanganan sampah yaitu berupa pengolahan. Nah, untuk pengolahan ini kalau tadi sampahnya sudah kita kumpulkan, kita melakukan pengolahan lebih lanjut. Misalnya pada tahap untuk sampah organik ini kita olah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Lalu untuk sampah botol plastik kita olah menjadi biji plastik. Terus untuk sampah organik juga bisa kita gunakan sebagai pakan maggot. Nah, nantinya maggot ini kita gunakan untuk pakan ikan, biasanya ikan atau ayam gitu. Jadi untuk menambah protein dari hewan peliharaan kita. Kegiatan terakhir dari penanganan sampah itu adalah pemrosesan akhir. Kegiatan pemrosesan akhir ini berada di TPA Tanggan, Kecamatan Gesi. Sampah-sampah yang nantinya kita kirim ke TPA Tanggan ini merupakan residu dari tadi tempat pemrosesan sampah sementara atau dari bank sampah gitu. Jadi memang sudah tidak bisa diolah lebih lanjut, maka kita tumpuk, kita buang di TPA. Sampah ini kita tumpuk di TPA Tanggan dengan menggunakan metode kontrol landfill agar sampah tidak bau dan tidak mencemari lingkungan. Jadi tiap 2 bulan sekali kita lakukan penimbunan sampah-sampah itu dengan tanah agar baunya tidak kemana-mana itu. Ya demikian tadi Mbak Rara, ada 5 tahapan kegiatan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Sragen. Waduh, ternyata banyak banget begitu ya tahapan kegiatan dalam penanganan sampah ini nih ibu-ibu ya. Tidak hanya dibuang kemudian selesai, taunya sih gitu ya Rara ya. Ternyata prosesnya untuk sampai ke TPA ini panjang dan memang luar biasa begitu ya. Selanjutnya Rara ke Bu Evi Arif ini. Bu, kalau pesan begitu ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sragen nih terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah ini seperti apa ini Bu? Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sragen ya. Kami mengharapkan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan sampah ini, antara lain yang pertama melakukan pengurangan sampah melalui 3R. Mari kita kurangi sampah dari sumbernya agar sampah yang akan dibuang ke TPA itu bisa berkurang volumenya. Yang kedua, masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah, minimal kita itu menyediakan 3 bak sampah yang berbeda untuk membuang sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik yang laku untuk dijual itu dapat kita jual ke toko loak atau kita sedekahkan ke pemulung. Sampah B3 dapat dibuang langsung ke TPA karena memang di sana ada tempatnya tersendiri. Yang ketiga, untuk mendukung program pemerintah daerah dalam penanganan sampah, maka kita wajib membayar retribusi sampah sebesar Rp3.000 per KK per bulan yang dikumpulkan bisa melalui ketua RT di wilayah masing-masing.
Demikian Mbak Rara. Iya, itu tadi langkah nyata ya Bu ya yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen. Nah selanjutnya Ibu, ini kalau kita tahu bersama begitu bahwa penghargaan Adipura ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sampah begitu yang kita bahas hari ini. Untuk tahun ini Bu, apakah Kabupaten Sragen juga mendapatkan penghargaan Adipura juga ini? Iya Mbak Rara, alhamdulillah ini pada tahun 2023 ini dan 2024 ini Kabupaten Sragen telah berhasil mendapatkan penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil. Nah, harapan kita itu semoga tahun depan dan seterusnya kita masih akan mendapatkan penghargaan ini kembali. Tentu saja diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar Adipura ini dapat diperoleh kembali. Ya, amin. Semoga ya Bu ya kita bisa memperoleh kembali penghargaan bergengsi Adipura ini. Waduh luar biasa, ini sumbangsi dari keluarga besar DLH juga mendukung begitu ya untuk kita mendapatkan penghargaan Adipura tahun depan Bu. Ya, yang mudah-mudahan begitu ya. Iya semangat terus ya untuk bapak-bapak ini, pokoknya nanti untuk keluarga besar dari DLH terus sehat dan membuat Sragen jadi bersih ya Bu ya. Amin. Ya. Aduh tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara untuk Buana Putri bersama dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen. Begitu, semoga apa yang kita diskusikan bersama ini dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen dan juga keluarga besar Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen ya Ibu ya. Nah, baik sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu narasumber yang cantik dan juga luar biasa untuk hari ini. Terima kasih juga untuk ilmu dan juga informasi yang diberikan. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, sampai di sini acara kita Buana Putri edisi hari ini dengan tema pengelolaan sampah bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen. Terima kasih kehadirannya narasumber yang luar biasa dan sampai ketemu di acara Buana Putri edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa mitra Buana dan saudara pendengar. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi.